Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia masih dengan materi cerita pendek. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum kita bahas materi hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Ada berapa unsur intrinsik cerita pendek? Ada 7. Ya, yang pertama tema, kedua latar, ketiga alur, keempat tokoh, lalu penokohan, sudut pandang, dan yang ketujuh adalah amanat. Ya, betul. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan cerpen. Nah, kira-kira cerpen itu menggunakan unsur kebahasaan apa saja ya? Mari kita simak pembahasan Ibu tentang unsur kebahasaan cerpen. Unsur kebahasaan cerpen yang pertama yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Berikut kita lihat contoh kalimat deskriptif. Listrik yang sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat baying-baying pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku. Seperti semasa teman-temannya, sesama tiang listrik yang membawa perubahan pada rumah yang terdekat. Demikian halnya beton langsing yang menyangga kabel-kabel di depan rumahku itu. Bedanya, yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit 2 tetangga di belakang rumahku. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerita pendek yang kedua yaitu menggunakan kalimat ekspresif. Penggunaan kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Itulah yang disebut kalimat ekspresif. Nah, biasanya pengarang akan menggunakan kata seru, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu. Berikut adalah contoh kalimat ekspresif. Nyeong keluar dari mulut. Nah, merindingkan bulu-bulu di kulit penonton. Rasakan, seru Mbah Danu bengis dan sapu lidi terus-menerus menghantam Nah dengan irama rumba. Nah, tidak mengeong lagi sekarang, melainkan mengaum seperti singa sirkus yang marah. Sebagian hadirin mau lari. Minggat, ayo minggat! Teriak Mbah Danu dengan amat murka dan dengan tendangan gitu. Nah, ditengkurapkannya. Nah, kini sadar bahwa ia manusia. Nah, bukan kucing, kuda atau singa. Aduh, biung, tangisnya mengaum. Unsur kebahasaan cerpen yang ketiga yaitu menggunakan majas. Yang pertama adalah majas repetisi. Majas perulangan kata, frasa, atau kalimat yang dianggap penting
Fungsinya untuk memberi tekanan pada bagian yang diulang. Jadi karena repetisi ini artinya pengulangan, jadi majas repetisi ini adalah majas yang ada kata yang diulang-ulang. Contoh, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Nah, di sini ada kata yang diulang-ulang yaitu kata aku. Selanjutnya yaitu majas eufemisme. Nah, majas ini adalah yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contohnya, sejak minggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Selanjutnya adalah majas litotes. Nah, majas ini majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya. Padahal ia membawakan bingkisan yang sangat mewah. Selanjutnya, majas pleonasme. Majas pleonasme ini adalah majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah memberi penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Contoh, anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali, menandakan anak kepala desa itu cerdasnya luar biasa. Selanjutnya adalah majas hiperbola. Majas yang memberi makna secara berlebihan. Fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Contoh, harga cumi menggila di pasar. Nah, di sini penulis berniat kuat menyatakan harga cumi itu sangat mahal. Selanjutnya, majas simile. Nah, majas ini adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Contohnya, bentuk aslinya aneh, seperti semut hitam besar berbaris. Selanjutnya adalah majas metafora. Majas ini adalah menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, ia harus bekerja membanting tulang. Jadi di sini ia tidak benar-benar membanting tulangnya, namun bekerja keras. Oke, selanjutnya ada majas personifikasi. Nah, majas ini yaitu majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia atau benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, awan hitam melahap langit dengan buasnya. Di sini ada kata melahap, seolah-olah awan itu hidup. Nah, yang terakhir adalah majas ironi. Nah, majas ini menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contohnya, rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu. Terlihat seperti kertas yang diremas-remas. Nah, di sini menyindir bahwa seragamnya itu tidak rapi, gitu. Ya, itulah pembahasan tentang unsur kebahasaan cerpen. Bagaimana? Dapat dipahami dengan baik? Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu materi tentang unsur kebahasaan cerpen. Unsur kebahasaan cerpen tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua, menggunakan kalimat ekspresif. Dan yang ketiga, menggunakan majas. Ya, itulah unsur kebahasaan cerpen. Baiklah, cukup sekian dulu materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.